Dia tidak merasakannya saat Anda selalu hadir, namun dia merasakannya ketika Anda melepaskannya dengan keyakinan yang tenang. Ketika Anda berhenti bergantung padanya untuk menentukan nilai diri Anda, saat itulah dia mulai melihat Anda dengan jelas. Seorang pria yang berusaha, mantap, dan utuh. Video ini ditujukan bagi pria yang tidak pernah berhenti peduli. Dia baru saja mulai lebih memprioritaskan dirinya sendiri. Seseorang yang, seperti kaum Stoik, memahami bahwa apa yang nyata tidak perlu dipaksakan. Mari kita diskusikan mengapa dia akhirnya dapat melihat nilai Anda hanya setelah Anda berhenti berusaha untuk membuktikannya. Nomor 1, saat Anda berhenti meraih, dia mulai mengingat. Saat kamu berhenti mengulurkan tangan, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak. Bukan pada dia, tapi pada energi di antara kalian. Diam itu bukan kekosongan, itu gema. Ada momen, mungkin tanpa kamu sadari, ketika kamu tidak lagi mengirim pesan, tidak lagi menanyakan kabarnya, tidak lagi membuat usaha kecil yang dulu terasa besar bagimu. Dan tanpa kamu sadari juga, di saat kamu melepaskan, justru disitulah kamu menjadi yang paling terasa. Bayangkan dia duduk diam di ruang yang sunyi, menatap layar ponselnya. Tidak ada notif darimu, tidak ada nama yang muncul. Dan saat itu, bukan sekadar sepi yang dia rasakan, tapi kekosongan yang pernah kamu isi. Bukan karena kamu drama, tapi karena kamu nyata. Ada dalam tawa kecil, tatapan yang tenang, atau caramu mengangguk pelan saat dia sedang rapuh. Hal-hal itu datang kembali padanya, bukan dalam bentuk nostalgia manis, tapi sebagai kontras brutal antara dulu dan sekarang. Antara hadirmu yang konsisten dan diamnya kamu yang sekarang. Kamu tidak perlu membuat pernyataan besar. Kamu hanya berhenti berusaha, dan itu justru menjadi pernyataan paling keras yang bisa kamu buat. Kamu tidak sedang menghukum, kamu sedang berkembang, dan bagian paling menyakitkan untuk dia bukan kepergianmu, tapi bagaimana kamu bisa diam tanpa dendam. Banyak orang berpikir melepaskan itu artinya menghapus seseorang. Mereka salah. Yang benar adalah melepaskan itu saat kamu berhenti membiarkan mereka terus-menerus menyepelekanmu. Kamu tidak menutup pintu, kamu hanya berhenti mengetuk. Kamu tidak mencegah mereka datang, kamu hanya berhenti berharap mereka datang dengan cara yang benar. Di kepala dia, ada pertanyaan yang mulai mengganggu. Apakah kamu masih peduli tapi memilih diam? Atau apakah kamu sudah benar-benar pergi? Pertanyaan itu lebih berat daripada jawaban apapun yang pernah kamu berikan. Karena dulu, dia pikir kamu akan selalu ada. Ternyata, kehadiranmu bukan jaminan, tapi pilihan. Dan sekarang, itu bukan pilihannya lagi. Kamu tidak menarik diri karena lelah mengejar. Kamu berhenti karena kamu sadar. Bukan kamu yang hilang arah. Kamu hanya terlalu lama mengarahkan cinta ke tempat yang tak tahu cara menjaganya. Dan sekarang biarkan dia duduk dalam diamnya, menggulir kenangan yang dulu terasa remeh. Bukan untuk menyakitinya, tapi supaya dia tahu, kamu pernah ada dengan segenap hatimu. Tapi sekarang, kamu ada di tempat lain, di ruang yang kamu bangun sendiri, di hidup yang tidak lagi menunggu siapapun untuk menyadari nilaimu. Nomor 2, ketenangan Anda menjadi lebih keras daripada keraguannya. Dia pikir kamu akan meledak, menyalahkan, bertanya kenapa, menggenggam puing-puingnya dan mengubahnya jadi permohonan terakhir. Tapi yang muncul malah keheningan. Bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, justru karena kamu merasakannya semua dan tetap berdiri tegak, tenang, tegas, dan anehnya itu yang membuat dia goyah. Kamu tidak memainkan peran yang dia harapkan. Tidak ada pesan panjang yang menyayat. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada satupun usaha untuk membujuk dia agar melihat nilaimu lagi. Dan disitulah semuanya jadi kabur di kepalanya. Kenapa kamu tidak berantakan? Kenapa kamu tidak menggila seperti cerita yang dia ulang-ulang ke teman-temannya? Kenapa kamu justru jadi lebih hening, lebih dalam, lebih hidup? Jawabannya sederhana, kamu terpusat. Kamu berhenti mengukur diri lewat matanya. Kamu tidak lagi menjadikan afeksinya sebagai cermin harga dirimu. Kamu belajar bahwa mencintai tidak harus berarti menurunkan diri. Dan justru karena itu, kamu bukan kehilangan kendali. Kamu mengambilnya kembali. Kamu sadar betul betapa kuatnya ketenangan.
Ia bukan senjata, tapi kehadiran. Ia bukan reaksi, tapi posisi. Karena yang benar-benar merobek keraguannya bukan amarahmu, tapi absennya upaya. Ketika kamu tak lagi mengejar penjelasan, ketika kamu berdiri diam tanpa panik, tanpa menyudutkan, dia baru menyadari dia tidak lagi punya kendali. Lalu muncullah rasa yang lebih menusuk dari rasa bersalah, ketidakpastian. Bukan tentang apakah kamu masih mencintainya, tapi apakah dia masih ada ruang di hidupmu. Dia mulai bertanya-tanya dalam diamnya. Apakah kamu diam karena ingin tenang, atau karena kamu tidak ingin dia lagi? Dan tidak ada jawaban yang lebih mengusik daripada pertanyaan itu. Kamu tidak perlu menjadi orang yang keras untuk membuat gemetar. Cukup jadi seseorang yang tidak mudah diakses sembarangan. Karena begitu kamu tidak lagi terikat pada responsnya, kamu mengangkat energimu keluar dari orbitnya. Kamu tidak lagi berputar mengelilingi emosinya. Kamu jadi pusat gravitasi sendiri. Dan itulah saat semuanya berubah. Dia mulai mengingat, bukan karena rindu, tapi karena kehilangan arah. Kamu tidak pernah menyembunyikan siapa dirimu. Tapi dia terlalu sibuk merasa aman atas perhatianmu, sampai dia lupa itu bisa hilang tanpa peringatan. Sekarang, keheninganmu berbicara. Bukan sebagai senjata pasif-agresif, tapi sebagai bahasa kedewasaan yang tidak lagi butuh validasi. Dan ketika seseorang jatuh cinta, bukan karena kamu mendekat, tapi karena kamu tidak mengejar, itulah saat kamu tahu kamu sudah menang dengan cara yang paling elegan. Nomor 3, Anda melepaskannya, tetapi tetap mempertahankan standar Anda. Mereka pikir kamu menyerah, bahwa ketika kamu memilih pergi, itu karena kamu kalah, patah, atau habis. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu melepaskan seseorang tanpa melepas nilai-nilai yang membentuk siapa dirimu. Dan itu bukan kelemahan, itu ketegasan. Kamu tidak sedang bermain peran. Kamu hanya menolak untuk bertransaksi dengan harga dirimu sendiri. Kamu tahu kapan hubungan itu mulai mengikis batas-batas yang seharusnya tidak bisa disentuh. Kamu bisa saja tinggal, bisa saja bertahan, asal kamu bersedia mengecilkan dirimu sedikit demi sedikit. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu melangkah keluar. Bukan karena benci, tapi karena sadar siapa kamu. Tidak ada pesan putus asa. Tidak ada pengumuman teatrikal di media sosial. Kamu tidak berhenti mengikuti, tidak memblokir, tidak membuat pernyataan. Kamu hanya berhenti muncul di tempat di mana kamu tidak lagi dihargai. Kamu menarik kembali energi itu, bukan sebagai aksi balas dendam, tapi sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Dan itu terasa. Bukan hanya olehmu, tapi juga olehnya. Orang yang kamu lepaskan mulai sadar bahwa keheninganmu bukan bentuk pelarian. Itu keputusan yang matang, karena kamu tidak memilih drama, kamu memilih disiplin, kamu tidak mencari simpati, kamu memilih pulih. Dia mungkin tidak mengakuinya, tapi dia memperhatikannya. Saat kamu tidak lagi mengintip kehidupannya, saat kamu tidak lagi bereaksi terhadap kehadirannya, sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Itu bukan kehilangan yang bising, itu kehilangan yang terhormat, dan justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Ada hal yang berubah dalam cara kamu berjalan, cara kamu membangun ulang hidupmu dari dalam. Kamu tidak hanya mengisi waktumu, kamu membentuk ulang fondasimu. Dan itu terlihat di mata, di gerak tubuhmu, di ketenangan baru yang tidak bisa dipalsukan. Dia mungkin tidak mengerti sepenuhnya, tapi dia merasakannya. Kamu tidak sedang menunggu dia menyadari nilaimu. Kamu sudah tahu nilaimu, dan kamu tidak lagi menempatkannya di tangan siapapun. Itulah yang tidak dia duga. Bahwa seseorang bisa mencintai dalam-dalam, dan tetap tahu kapan harus menjaga jarak. Bahwa kamu bisa peduli tanpa menjual jiwa. Dan saat itu masuk ke dalam benaknya, muncul satu pertanyaan yang sulit dia buang. Bagaimana kalau yang dia lepaskan bukan hanya cinta, tapi seseorang yang tidak akan dia temui dua kali? Rasa sesal muncul bukan karena kamu memohon untuk kembali, tapi karena kamu tidak melakukannya sama sekali. Kamu tetap diam, tetap anggun, tetap kuat, dan diam-diam tanpa suara, kamu berubah dari seseorang yang pernah dia miliki, menjadi seseorang yang sekarang dia kagumi. Nomor 4, waktu tidak memudarkanmu. Itu mendefinisikan Anda. Awalnya dia pikir kamu akan muncul lagi, entah lewat notifikasi kecil, reaksi di story, atau teks larut malam yang isinya samar tapi bermakna. Dia yakin kamu masih di sana, masih punya sisa hasrat untuk didengar.
masih menggantung di antara keputusan dan keraguan, tapi hari-hari itu lewat tanpa tanda. Dan waktu yang katanya menyembuhkan malah menegaskan satu hal, ketidakhadiranmu bukan pelarian, itu keputusan. Kamu tidak pergi dalam amarah, tidak meledak atau meledakan. Kamu hanya berhenti mengirim sinyal. Tidak ada keinginan untuk terlihat, tidak ada permainan emosi, tidak ada godaan pasif-agresif. Dan itulah yang justru membekas. Kamu menjauh bukan sebagai protes, tapi sebagai pemahaman bahwa kamu tidak bisa lagi tinggal di ruang yang tidak tahu apa yang sedang ditampungnya. Waktu biasanya membuat orang memudar, tapi kamu tidak kabur dari pikirannya. Kamu mengendap, membentuk siluet yang makin nyata setiap dia mencoba melupakan. Semakin kamu diam, semakin dalam jejakmu terasa. Bukan karena kamu menciptakan drama, tapi karena kamu menciptakan kejelasan. Kamu tidak sibuk mencari pengganti, tidak membuktikan bahwa kamu sudah move on. Kamu hanya memilih diam dan membiarkan diam itu berbicara tentang batas, harga diri, dan kedewasaan. Ada kekeliruan yang banyak orang buat. Mereka kira keheningan adalah bentuk manipulasi, bahwa saat kamu tidak bicara, kamu menunggu dia mengejar. Tapi kamu tidak menunggu siapa-siapa. Kamu tidak menggantungkan apapun. Kamu benar-benar kembali pada diri sendiri, bukan dengan intensi diam-diam, tapi dengan kelegaan yang tulus. Kamu berhenti memeriksa notifikasi. Kamu berhenti mengarang skenario. Kamu kembali ke ritmemu sendiri, dan untuk pertama kalinya kamu merasa tidak hilang. Sementara dia yang dulu merasa kamu mudah dipanggil kembali, mulai menggigil dalam keheningan yang kamu tinggal. Bukan karena dia ditinggal secara fisik, tapi karena kehadiranmu yang dulu konstan, kini jadi absensi yang sulit digantikan. Dan tidak ada satupun dari itu yang kamu buat untuk menunjukkan sesuatu. Justru karena kamu tidak berusaha menunjukkan, itulah yang jadi sorotan. Kamu tidak berisik, kamu hanya utuh. Itulah yang membuat dia mulai melihatmu bukan sebagai kenangan, tapi sebagai standar. Bukan tentang bagaimana kamu mencintainya, tapi tentang bagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, bahkan saat kamu melepasnya. Kamu tidak menghilang dalam waktu. Kamu membentuk ulang definisi tentang siapa kamu. Dan bagi seseorang yang terbiasa menang lewat perhatian, diam sepertimu adalah pelajaran yang terlalu telat untuk dia kuasai. Nomor 5. Anda memilih pertumbuhan dibanding penutupan. Anda tidak terobsesi dengan percakapan terakhir. Kamu bisa saja menulis pesan panjang, menjelaskan segalanya, memohon penutupan yang rapi, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih pertumbuhan, dan itu adalah keputusan yang tidak semua orang sanggup ambil. Karena di titik paling gelap ketika ego berteriak minta pembuktian, kamu justru memilih diam dan membangun ulang dirimu sendiri dari fondasi terdalam. Dia menunggu reaksi, menunggu kamu goyah. Tapi yang muncul justru versi dirimu yang tidak pernah dia temui. Bukan lebih keras, bukan lebih dingin, lebih hidup. Kamu mulai bangun lebih awal, makan lebih sehat, membaca hal-hal yang membuatmu berpikir lebih dalam, berlatih, bukan hanya tubuh tapi pikiran. Kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kalimat terakhir. Kamu sudah bergerak melampauinya. Dan ketika dia menelusuri percakapan lama kalian, sekadar memastikan kamu pernah ada, yang dia temukan bukan kenangan yang bisa dia kontrol, tapi gema yang tak bisa dia panggil kembali. Kamu tidak hanya pergi, kamu berubah. Bukan demi dia, tapi demi dirimu sendiri yang sempat kamu tinggalkan, demi mempertahankan yang tak pasti. Itulah hal yang sering disalahpahami orang, bahwa melepaskan berarti lemah, bahwa jika kamu tidak mengupayakan akhir yang rapi, berarti kamu belum dewasa. Tapi kamu tahu lebih baik. Kamu tahu bahwa tidak semua cerita butuh penutup. Ada yang cukup dibiarkan terbuka, agar kamu bisa melangkah keluar dari halaman itu, dan menulis bab baru, yang tak bisa mereka sentuh. Bayangkan dia menggenggam ponselnya, larut malam, membuka galeri, dan berharap sekilas sinyal dari kamu. Tapi yang ada hanya keheningan. Bukan karena kamu ingin menyiksanya, tapi karena kamu sudah selesai mencari. Kamu tidak lagi hidup di antara jeda dan ekspektasi. Kamu hadir sepenuhnya di tempat baru, tempat yang dia tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Dan ironinya adalah, dia baru jatuh cinta saat kamu berhenti membuktikan apapun. Saat kamu menjadi orang yang tenang tapi kuat, hangat tapi tak tergantung, hadir tapi tak melekat.
Dia jatuh cinta bukan pada kamu yang dulu, tapi pada kamu yang tumbuh dari luka itu. Dan versi itulah yang tidak bisa dia dapatkan kembali. Sekarang kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih menunggu penjelasan? Atau kamu sudah jadi pribadi yang bahkan dia pun tak akan kenali jika melihatmu lagi? Karena pria yang mengejar penutupan akan selalu kembali ke luka lama. Tapi pria yang mengejar pertumbuhan akan menciptakan kehidupan yang terlalu penuh untuk dihuni oleh bayangan masa lalu. Nah, nomor 7, Anda berhenti menjelaskan diri Anda sendiri. Ada titik ketika kamu berhenti menjelaskan siapa dirimu. Bukan karena lelah, bukan karena kalah, tapi karena kamu sadar mereka yang benar-benar melihatmu tidak butuh penjelasan panjang. Mereka cukup hadir dan mengamati. Mereka cukup diam dan paham. Jadi kamu mundur bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk pengakuan bahwa nilai sejati tak perlu dirinci untuk bisa terasa. Sebelumnya kamu mungkin pernah mengulur kata, berusaha memperbaiki kesan, menyusun klarifikasi demi klarifikasi hanya untuk menjembatani pemahaman. Tapi sekarang kamu tidak lagi melakukannya. Kamu tidak mengirim paragraf demi paragraf. Kamu tidak menyesuaikan dirimu hanya agar tidak disalahpahami. Karena kamu tahu, jika seseorang perlu kamu jelaskan terus-menerus siapa dirimu, mereka bukan sedang mencintaimu. Mereka hanya menikmati keraguan mereka sendiri. Kamu tidak membalas pesan terakhirnya dengan nada menyindir. Kamu tidak membuat drama dengan unggahan samar. Kamu hanya berhenti tampil di ruang sidang emosional yang sudah tidak adil sejak awal. Dan keputusan itu mengejutkannya. Ia pikir kamu akan kembali seperti biasanya, mencoba, menjelaskan lagi, meringankan tegangnya suasana. Tapi yang datang justru keheningan. Kamu memilih tidak menjawab karena kamu sudah menjadi jawabannya. Kamu tidak memanipulasi dengan absen. Kamu hanya berhenti mendesak dirimu sendiri untuk terus dimengerti oleh seseorang yang belum pernah benar-benar mau memahami. Kamu hadir dengan keheningan yang tegas. Kamu memilih membiarkan dirinya menelan rasa tidak nyamannya sendiri tanpa kau beri sendok penjelasan. Dan di sanalah semuanya bergeser. Dia mulai mengingat. Bukan karena kamu mengingatkan, tapi karena diamnya kamu membuat semuanya kembali terputar di kepalanya. Detail-detail yang dulu ia abaikan kini jadi gema yang pelan, tapi tajam. Cara kamu memandangnya tanpa menghakimi, cara kamu berdiri tanpa menyombongkan, cara kamu menerima tanpa menuntut. Dan dari situlah letak kekuatanmu. Kamu tidak mengatur panggung agar terlihat kuat. Kamu tidak mengemas ulang perasaanmu untuk terlihat bijak. Kamu hanya tidak menjatuhkan dirimu sendiri hanya untuk tetap dipahami. Kamu bukan sedang diam karena tak punya kata. Kamu diam karena kamu tidak perlu membuktikan apapun. Ketika kehadiranmu sudah cukup jelas, kamu tahu kapan berhenti bicara. Orang seperti kamu bukan dilupakan. Orang seperti kamu disadari terlambat. Nomor 8, kamu menghilang dari ponselnya, tapi tidak dari pikirannya. Namamu berhenti muncul di layarnya, tapi namamu mulai terngiang dalam benaknya. Ketidakhadiranmu hanya menyoroti betapa berbedanya perasaannya, tidak lebih buruk, hanya lebih hampa, karena kamu tidak lagi mengirimkan pesan rindu. Kamu sedang hidup, dan kontras itu menciptakan ketegangan yang tidak bisa diabaikannya. Anda lihat seorang pria tidak perlu meneriakan harga dirinya. Dia menunjukkannya melalui keheningan. Dan ketika Anda berhenti muncul di teleponnya, itu bukan karena Anda tidak peduli. Itu karena Anda akhirnya lebih peduli pada diri Anda sendiri. Itu adalah perubahan yang tidak diduga oleh kebanyakan wanita. Mereka terbiasa dengan pria yang mengejar, menjelaskan, mencoba untuk tetap relevan. Tapi Anda melakukan sesuatu yang berbeda. Anda mengikuti apa yang stoicisme ingatkan kita untuk bertindak dengan niat, bukan putus asa. Anda tidak menghilang karena dendam. Anda sedang merebut kembali kedamaian Anda, energi Anda, arah Anda.